Mungkin bisa dimulai, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada hari ini saya diberi kesempatan untuk presentasi dari kelompok 10. Yang berkandidat dengan anggota Adinda Nur Aini dengan NPM 3119062, dengan saya Siska Susanti 3119160. Yang bertema pendidikan, lingkungan, dan masyarakat berperspektif hadis. Hadis menerangkan tentang lingkungan pendidikan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia peserta didik. Pendidikan adalah usaha sadar manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Secara umum, lingkungan pendidikan dapat membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekiranya agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Jadi, lingkungan juga memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan peserta didik, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, pengaruh lingkungan teman. Yang pertama, hadis lingkungan keluarga. Ya, ini An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man maulu li illa yulad ala fitrati fa abawahu yuhawidanihi wa yunusarriranihi aw yumajjisanihi kama tajal bahimahu bahimatan jam'aha halatuhissu nafiha min jad'ada summa yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalikad dinul qayyimul taqa'ih. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dari seorang anak Adam melainkan dilahirkan atas fitrah Islam. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan beragama Yahudi atau beragama Nasrani atau beragama Majusi bagaikan seekor binatang yang melahirkan seekor anak. Bagaimana pendapatmu? Apakah didapati kekurangan? Kemudian Abu Hurairah membaca firman Allah Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, agama Allah, hadis riwayat muttafaq alaih. Yang kedua, lingkungan masyarakat. Ini baca ini. Bisa atau mau dibantu? Maaf. Bantu aja deh. Ya. Nira ini mungkin bisa dibantu karena Siska masih kurang sehat ya. Iya, sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lingkungan masyarakat An Abi Sa'idul Hudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi
wa dzalika adaful iman, rawahul Muslim. Artinya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan teman sehubungan dengan pengaruh lingkungan teman. Hadisnya. Sehubungan dengan pengaruh lingkungan teman, hadisnya yakni Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, innama masalul jalisi solihi wa jalisi su'i kahamilil miski wa nafihil kiri fahamilul miski imma ayyuhziya qawa imma tabata aminhu wa imma tajida minhu rihan thayyibatan wa nafihul kiri wa imma ayyuhriqa siyabak wa imma tajida minhu rihan mutinatan. Muttafaqun alaihi. Artinya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan teman solih dan teman nakal adalah seperti berteman dengan pembawa minyak kasturi dan peniup api. Pembawa minyak kasturi itu ada kalanya memberi minyak kepadamu atau ada kalanya kamu membeli daripadanya dan ada kalanya kamu mendapatkan bau harum darinya. Dan peniup api itu ada kalanya ia membakar kain bajumu dan ada kalanya kamu mendapatkan bau busuk daripadanya. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Yang B yaitu kandungan hadis yang menerangkan tentang lingkungan pendidikan. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Kata bawah yang berarti kedua orang tua. Kata yuhawidanihi, yunasironihi, dan yumajisonihi berarti kedua orang tua mengajar dan mengiringinya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Dengan demikian terlihatlah betapa pentingnya peran keluarga atau orang tua dalam perkembangan anak. Kesempurnaan fitrah dalam hadis sudah jelas, baik fisik maupun non-fisik. Dari segi fisik sudah ada ketentuan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dari segi jenis kelamin, bentuk fisik, tinggi pendek, dan warna kulit. Jadi fitrah sangat menentukan bantuan dan bimbingan pendidikan orang tua, orang dewasa, guru, pendidik, dan pengajar dengan sadar bahkan lingkungan yang mendukung. Karena tidak mungkin anak yang baru dilahirkan mengenal agama dengan sendirinya. Yang kedua yaitu ada lingkungan masyarakat. Tujuan akhlak dalam Islam ialah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat bagi individu dan kebaikan bagi masyarakat. Masyarakat dalam konteks penyelenggaraan pendidikan itu sendiri besar sekali perannya. Bagaimana kemajuan keberadaan satu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat yang ada. Aku ini baca. Iya, mungkin bisa dilanjutkan dengan sister. Berikut ini adalah beberapa peran dari masyarakat terhadap pendidikan sekolah. A. Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. B. Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat. Yang C. Masyarakatlah juga ikut menyediakan tempat pendidikan seperti perpustakaan, sekolah, kebun binatang, dan sebagainya. Yang D. Masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar. Di samping buku-buku pelajaran, masyarakat memberi bahan pelajaran yang banyak sekali antara lain seperti aspek alam industri, perumahan, transportasi, perkebunan, pertambangan, dan sebagainya. Ketiga, pengaruh lingkungan teman. Dalam hadis di atas diungkapkan dengan kata al-jalis, artinya teman duduk dimaksud
maksudkan bukan teman dalam duduk saja, tetapi dalam segala hal, baik teman duduk maupun berdiri, teman seia atau sekata atau teman akrab. Sebagian ulama mengartikan kata al-jalis dengan teman mujalasah, duduk berbincang-bincang. Menurut Muhammad Utsman Najati, selain orang tua, teman atau orang yang terdekat juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan perilaku anak, terutama pada masa remaja. Teman sangat berarti bagi setiap manusia, juga sangat pengaruh dalam kehidupan seseorang. Ada yang buruk berubah menjadi baik setelah berteman dengan orang baik, sebaliknya, tidak sedikit pula orang yang pada awalnya baik kemudian berubah menjadi buruk setelah bergaul dengan teman yang buruk. Ada dua persamaan sifat antara teman buruk dengan peniup api, yaitu pertama, dan peniup api itu ada kalanya yang membakar kain bajumu. Maknanya, orang yang bersahabat dengan teman nakal akan terbakar kepribadiannya dengan rusak akhlaknya. Banyak orang yang semula baik kepribadiannya, tetapi kemudian rusak karena pergaulan dengan teman yang tidak baik. Kedua, dan ada kalanya kamu mendapatkan bau busuk daripadanya, ada kalanya citra seseorang yang berteman dengan teman yang nakal menjadi busuk dan hancur. Demikian juga status sosialnya. Orang itu dinilai rendah, tidak berharga di tengah-tengah masyarakat, sekalipun sebenarnya dia orang baik. Mungkin cukup sekian dari kami. Ada yang mau bertanya? Gimana teman-teman? Ada pertanyaan dari penyampaian kedua narasumber materi, Saudari Siska dan Saudari Nuraini. Silakan disampaikan. Mana teman-teman yang lain? Zaratul Aini, Saudara Agung, Saudara Nisa, Salsabila Syarani. Saudara Chandra. Ayah, siapa yang mau nanya? Kalau enggak ditunjuk. Oke, coba kita sharing ya, Saudari. Tuh Zaratul ini kayaknya mau berbicara tadi, gak unmute. Enggak, itu enggak. Silakan Bang Salman. Tanya dulu. Tadi seputar lingkungan pendidikan ya. Kalau yang tadi disampaikan di akhir, Saudari Siska ya, dengan mengatakan kayak apa? Orang ya teradopsi, maksudnya tergantung lingkungannya. Ketika lingkungan buruk, nanti bisa kita ikut terpapar gitu ya, ikut bersikap demikian, hal yang buruk. Nah, kadang kan kita sering dengar ya, selama kita bisa mewarnai orang lain gitu ya, kita yang memberikan kebaikan orang lain. Kalau tadi kan disampaikan lebih kepada kita yang diwarnai, kita yang mengikuti malah kebiasaan yang buruk kita. Nah, yang mau saya tanyakan, kapan sih standar kita gitu ya, ketika kita mampu untuk mewarnai lingkungan gitu, lingkungannya buruk, tapi kita merasa udah baik nih. Nah, kita malah memperbaiki lingkungan yang buruk itu gitu. Kalau tadi kan lebih kepada kita malah ikut-ikutan yang buruk gitu. Nah, ada standarnya gak sih biar kita layak gitu untuk mewarnai lingkungan yang buruk itu? Kemudian yang kedua tadi di lingkungan pendidikan, kalau menurut Pemakala sendiri gitu, ketika berada di lingkungan pendidikan, ketika ada guru-guru yang profesional gitu ya, yang mungkin dari cara pengajarannya sangat memotivasi, namun dia dari kalangan orang-orang, maaf ya, bukan Islam gitu, orang kafir yang damai ya, kafir yang maksudnya ada yang mengatakan non Muslim gitu. Apakah ini mempengaruhi juga ke peserta didik gitu, dengan adanya pengajaran dari guru-guru, kan lingkungan pendidikan, dari guru-guru yang bukan dari beragama Islam. Makasih. Dan pada materi Pemakala setuju gak kalau ada guru-guru yang yang bukan
beragama Islam, kemudian mengajar di lembaga-lembaga Islam, namun dengan basic, maksudnya dengan pelajaran kayak bahasa Inggris gitu. Itu dari Pemakala setuju gak? Gitu. Makasih. Masjid selama PPKM di Jakarta. Ya, silakan teman-teman. Masih ada lagi? Kalau nggak ada ya kita pulang. Siska mau dijawab dulu, Sis. Aku mau jawab. Ini sharing juga ya. Kalau Iya, misalnya iya, iya. Iya, Siska. tolong dimaklumi. Malum banget. Kalau menurut aku, kita harus memperluas wawasan dan pengetahuan akan sangat berguna untuk menyaring pengaruh buruk dari lingkungan. Kayak misalnya kayak kebiasaan merokok. Mungkin kan orang-orang menganggap bahwa merokok meningkatkan kepercayaan diri dalam pergaulan. Padahal jika dilihat dari sisi kesehatan, merokok dapat menyebabkan banyak penyakit, baik pada perokok aktif maupun pasif, sehingga kebiasaan ini tidak hanya akan mempergaruhi dirinya sendiri, melainkan juga orang-orang di sekitarnya. Terus meningkatkan iman dan takwa dengan cara bersyukur, bersabar, dan beramal soleh. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, rajin beribadah, beramal soleh, tentu akan membuat kita terhindar dari perbuatan yang tidak sesuai di jalan Allah. Seperti halnya dalam surah Al-Qalam ayat 4, sesungguhnya engkau Muhammad berada pada landasan akhlak yang agung. Sebaiknya kita sebagai manusia telah diberi akal dan pikiran oleh Sang Maha Kuasa harus dimanfaatkan secara optimal. Kita harus berpikir cerdas tentang bagaimana cara mengaplikasikan sesuatu agar dapat menimbulkan efek yang baik bagi kita. Mungkin itu menurut aku. Asih. Ya, makasih Saudara Siska. Mungkin ada tambahan dari Pemakala satu lagi. Saudari Nuraini, bisa saling kolaborasi atau mungkin disanggah dari jawaban Siska. Zaratul Aini kayaknya nih. Insya Allah 11.
Mana? Ayo, gimana ayo? Ajan Nah, dulu, Chandra, Ajan. silakan. Enggak, ngasih tahu Ajan. Indonesia, iya. Silakan Mang Ilyas, disampaikan Mang Ilyas. Sebentar azan dulu ya. Ini udah mau selesai Ajan. Ya Mang Ilyas, silakan disampaikan Mang Ilyas. Tadi pertanyaan Salman yang pertama, standar apa Salman? Standar untuk mengingatkan kebaikan kepada orang ya? Iya, kan pengaruh lingkungan itu kan besar. Mm-mm. Sedikit ya, pengaruh lingkungan itu besar. Apalagi tadi yang disampaikan pemakalah lebih kepada kita yang diwarnai gitu. Dari keburukan-keburukan yang ada di lingkungan, ternyata kita yang ngikut gitu terhadap keburukan yang ada. Nah, yang mau saya tanyakan sebaliknya, kapan sih kita nih layak gitu, siap untuk kita yang mewarnai lingkungan gitu. Keburukan yang ada nih kita bisa, maksudnya kita bisa ubah gitu. Kita bisa alihkan malah mereka yang terkontaminasi dengan kebaikan kita gitu. Yang pertama, untuk yang kedua tadi masalah lingkungan pendidikan ya, terutama di sekolah. Nah, apakah dari pemakalah setuju apabila di lingkungan madrasah atau sekolah ya, sekolah yang agama basicnya, kemudian tadi kan juga kemudian ada guru-guru yang memang bukan guru-guru dari beragama Islam, namun tetap mereka beliau-beliau ini mengajarnya profesional, gurunya bagus, pokoknya energi, pokoknya memang rekam jejaknya bagus gitu. Nah, beliau ini ngajar pelajaran umum gitu. Nah, apakah hal ini disetujui sama pemakalah gitu? Karena kan nantinya apakah ini juga mempengaruhi untuk perkembangan peserta didik atau anak ketika ada guru-guru yang memang bukan basicnya agama Islam gitu. Kasih. Mungkin saya coba sedikit sharing yang pertama tadi ya. Gimana standarnya kita bisa mewarnai lingkungan gitu ya, mempengaruhi lingkungan. Kalau menurut saya ya semuanya sih tentu dimulai dari diri pribadi gitu kan. Bagaimana ketika kita sudah melakukan kebaikan, kemudian ya itulah yang dilihat masyarakat nantinya gitu. Ketika kita pun mengajak pun mungkin dia akan lebih mudah menerima gitu ketimbang hanya
cuman menyampaikan, mengajak orang berbuat baik, tapi kita sendiri belum berbuat baik gitu kan. Ya itu standarnya ya, dimulai dari diri kita lah, ketika kita menunjukkan sikap yang baik, akhlak yang baik, ya insya Allah perlahan-lahan pun lingkungan itu ya akan baik kalau kita pun mengajak dengan baik gitu. Mungkin itu sih. Berarti mereka yang terkontaminasi dengan lingkungan yang buruk gitu ya. Berarti emang karena prinsipnya dia belum baik atau gimana? Yang terkontaminasi dengan apa? Dengan yang Ya, tidak maksudnya baik. lingkungan yang buruk, dia malah mengikuti, bukan malah mewarnainya gitu. Apakah emang karena dia belum baik, gitu, belum menunjukkan tadi yang Anda bilang sikap-sikap yang contohnya dari kayak gimana diri. contohnya maaf. Mungkin bisa dikasih contohnya biar. Mana teman-teman yang lain, atau mungkin Isya dulu seperti biasa atau gimana nih? Ini kayaknya Bang Ilyas sudah Isya dahulu, boleh kah? Ustaz. Bisa dulu kali ya Mas ya. Ustaz. Ya mungkin berapa 15 menit berapa gitu. Ya. 10 menit lah. Ya, nanti kita lanjutkan diskusinya. Baik, Mas Chandra kalau mau makan boleh Mas. Aduh, belum tersedia makanannya. Asal jangan keluar jauh-jauh ya. Katanya ada swab massal ini. Kalau ada nikah massal sih nggak masalah. Kalau swab massal kan bahaya. Berat juga. Oke. Ya, baik, Ustaz. Dulu ya. Ya, Ustaz. Oke, ya. Yang belum dijawab, boleh setujukah pemakala kalau misalnya guru beragama Kristen ngajar di sekolah Islam? Mungkin teman-teman yang lain juga mau berpendapat, sharing. Silakan. Tadi Salman pertanyaannya apa, Man? Kalau guru non-muslim ngajar di sekolahan muslim gitu? Iya, alasannya kan seputar lingkungan tuh. Pendidikan, pengaruh kan. Nah, ada guru profesional, kreatif, inovatif, ya seorang pendidik. Nah, kemudian tapi beliau ini agamanya bukan Islam, gitu. Tapi mengajar di lembaga Islam dengan mata pelajaran yang pastinya sejenis mungkin bahasa Inggris atau mungkin PPKN atau mungkin yang umum-umum bahasa Indonesia gitu. Nah, kalau menurut pendapat pemakalah atau mungkin teman-teman gimana, setuju gak gitu? Hal itu bisa mempengaruhi perkembangan anak Kak gitu, terutama lingkungan dengan berbeda pandangan agama demikian. Terima kasih. Kalau menurut pendapat saya ya, itu sih boleh-boleh aja gitu kan. Maksudnya toh yang diajarkan itu bukan pelajaran agamanya atau yang bersifat akidahnya gitu kan. Yang diajarkan kan bersifat umum, sama seperti rumah sakit, kayak rumah sakit ada rumah sakit UKI atau rumah sakit Carolus gitu kan. Mereka kan rumah sakit Kristen gitu. Tetapi banyak warga-warga yang di di lingkungan situ, karena dia rumah sakit terdekat, dia Muslim, dia ditangani di situ gitu kan. Nah, kalau untuk urusan di luar akidah itu sih nggak masalah gitu.
Kalau menurut saya ya, nggak masalah gitu mau dia karena gini, kita kan juga hidup di lingkungan yang pluralisme gitu. Jadi banyak, ada agamanya banyak, ada sukunya banyak gitu kan. Nah, dari berbagai macam suku, berbagai macam agama gitu. Selama yang diajarkannya itu bukan yang bersifat akidah gitu. Ya balik lagi ke lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang diajarkan kan bukan akidahnya dia ke peserta didik gitu. Yang diajarkan contohnya gini, misalnya satu rumah sakit itu rumah sakit Islam gitu. Nah, ada salah satu spesialis, misalnya spesialis mata, dia non Muslim gitu kan. Sedangkan rumah sakit itu butuh banget gitu spesialis mata yang untuk mengobati pasien yang ada di rumah sakit itu gitu kan. Kan nggak mungkin mentang-mentang dia non Muslim, sedangkan dia butuh gitu kan. Pasti itu akan ada dokter yang non Muslim yang di situ, selama ya itu cuma ngobatin doang gitu kan, tidak mempengaruhi akidah gitu. Itu aja sih Man, selama dia tidak mempengaruhi akidah, it's okay lah gitu. Yes. Fine ya, fine aja ya. Fine aja lah. It's okay. Ya, dari teman-teman yang lain mungkin tambahan. Ayo mari. 12. Bismillah. Ekor. Konsultasi. Gimana pemakalah? Kurang setuju ya. Apa? Saya maksudnya kalau ada guru yang non Muslim gitu lah. Tadi gitu kan gimana Salman, maksudnya gimana kalau gurunya itu non Muslim gitu kan? Iya. Kalau ini sih kurang setuju kan. Tetap maksudnya namanya guru itu kan digugu dan ditiru gitu loh. Kalau Suara antum Chan. Bener. Tes. Kayaknya mic-nya ditaruh di bibir. Cek jelas nggak? Okay. Deketin dikit. Maaf. Cek belum. Jelas ya? Cakep. Ya, kalau aneh sih secara pribadi kurang setuju gitu. Yang namanya guru itu kan artinya yang menjadi contoh lah gitu di sekolah gitu. Nanti kesannya gini, kalau tentu yang diajarnya kan murid Muslim gitu ya kan, nanti bisa jadi perbandingan gitu loh, anak murid guru yang non Muslim aja profesional gitu loh kan, artinya dia inovatif dan kreatif, sehingga nanti bakal jadi perbandingan gitu loh, lebih bagusan guru non Muslim kayak daripada guru Muslim gitu. Sedangkan kalau nggak salah pada zaman siapa gitu, ketika dalam pemerintahan itu diangkat seorang non Muslim itu dilarang oleh Rasulullah kalau nggak salah, apa dilarang oleh para sahabat gitu. Ini pernah dengar ceritanya gitu, kenapa memasukkan orang Muslim non Muslim ke dalam pemerintahan. Nah kalau ini sih ya gitu, maksudnya nggak setuju gitu kalau ada guru non Muslim kemudian mengajar di lingkungan Muslim walaupun pelajarannya umum gitu kan. Kembali tadi gitu ya, guru itu kan nantinya akan menjadi contoh gitu, sehingga takutnya nanti bakal jadi perbandingan, kalau guru non Muslim itu lebih baik daripada guru Muslim, apa kata anaknya gitu. Oke, gitu sih. Berarti kontradiktif ya antara Empo sama Chandra. Mungkin teman-teman yang lain ada yang berpendapat, Siti Fatimah, Nuraini. Dia mau pendapat dong. Saudari, yuk. Ya menurut
saya kurang setuju ya, karena masih banyak guru guru muslim yang lain, walaupun itu guru pinter, terus kompeten, terus rajin, tapi pasti masih ada juga guru muslim yang kayak gitu, kan banyak juga ya guru muslim. Nah, kalau misalnya di sekolah ada guru Kristen terus ngajar di Islam, nah sedangkan di sekolahan Islam itu pasti ada ajakan untuk menutup aurat. Tapi bagaimana kalau gurunya Kristen? Nah, alangkah baiknya dihindari. Jadi nggak ngambil guru Kristen gitu. Otomatis kan nggak berhijab. Oke. Mungkin ada yang lain. Aini. Zahratul Aini. Kalau saya setujunya dengan yang tidak mengambil guru non-muslim di sekolah muslim ya. Setuju sama pendapatnya Chandra. Ya. Berarti banyak ya. Nuraini. Ada saudara Chandra, Zahratul Aini, Nuraini. Sedangkan Po nggak apa-apa gitu. Karena kalau misalnya di sekolah umum atau sekolah negeri ya itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk khusus muslim itu yang saya nggak setuju. Tapi gini ya, enggak, ini sharing aja nih. Malah banyak orang-orang yang dari, maaf ya, mungkin sekolah muslim, dia bahkan di luar itu mungkin ya, kalau yang privat bahasa Inggris gitu yang suka kita lihat, mungkin saya lihat sendiri gitu, privat bahasa Inggris, tapi dia privat aja tuh mendalami bahasa Inggris dengan orang yang bukan muslim gitu, di luar sekolah gitu. Nah, jadi ya apa bedanya gitu ketika, apakah mungkin karena tadi tuh yang Nur Aini bilang, karena kan di sekolah Islam diajarin pakai hijab gitu ya, sedangkan itu nanti kontra dengan pemahaman anak. Dan itu ini aja sih. Banyak kan orang yang ikut privat, malah privat dengan orang-orang yang enggak gitu, maksudnya bukan basicnya muslim gitu, bahasa Inggris. Nah, terus kalau keilmuan, kalau pengetahuan gitu, masalah secara yang umum. Kalau privat kan bukan termasuk yang pendidikan formal ya Bang ya? Ya, bukan. Jadi kalau itu menurut saya sih fine-fine aja kalau untuk privat gitu. Tapi kalau untuk yang di sekolah, yang pendidikan formal, yang semua guru hadir situ gitu, pasti murid-murid yang masih untuk anak-anak SD itu yang kayak, kok ini pakai jilbab, kok ini belum, jadi dia bisa ini gitu. Bandingkan saya. Awalnya sih kesannya apa ya, kalau belajar ke guru non muslim itu emang nggak ada lagi gitu guru yang muslim gitu yang dicari gitu loh. Kenapa mesti guru non muslim gitu? Kecuali emang udah nggak ada gitu. Ya kesannya nanti begitu, sehingga jadi kayak perbandingan gitu. Berarti mempengaruhi lingkungan ya intinya ya. Benar. Gimana ini kok yang bagus malah non muslimnya gitu loh kan, guru-guru muslimnya kemana gitu, nggak ada generasi apa gitu kesan itu kan. Mungkin tuh guru non muslimnya yang ini Bang ya apa Chan, profesional tapi dibayar dengan harga yang murah, jadi dipilih dengan ikhlas gitu. Makanya beliau tetap mau berjuang gitu, makanya dipakai. Gimana teman-teman yang lain? Mungkin kalau memang sekiranya nggak ada pendapat lagi, nanti bisa sharing dengan dosen pengampu. Tambahkan. Gimana pemakalah? Nur Aini dan kuliah. Ya mungkin cukup sampai di sini. Pemakalah hari ini bisa dilanjutkan atau bisa dijelaskan pada yang terhormat Bapak Suprapto MPD. Mas Ilyas dulu, Mas Ilyas. Ini Mas Ilyas sudah siap. Ready ini. Ayo Bang Ilyas. Jadi terpesona. Tapi ya ingat, Anda jangan dibohongi. Nah, pokoknya kalau sekolah itu sudah mengarah kepada pengajaran kepada Islam, Anda haram di situ. Tapi kalau sifatnya biasa saja umum, maka Anda boleh di situ. Lagi dengerin ya. Kedua, Anda harus beriman. Halo. Bisa mengajar di tempat yang Bang Ilyas berpendapat. berpotensi. Bukan
membesarkan Islam. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Buya. Ustaz, ini nggak bisa ini nih. Stop ini. Aduh, nah udah stop. Nah, silakan Bang Ilyas, keluarkan kata-kata mutiaranya terlebih dahulu. Silakan 1-2 patahnya Bang Ilyas. Sepatah Anda dua jangan patah. kata-kata Anda. saya juga bingung. Halo. Ya, Mas. Jelas. Aduh, saya ditunjuk. Ustaz, sebenarnya saya juga bingung. Tapi nggak apa-apa lah, saya bantuin aja. Bantu mungkin dengan yang pernah saya baca. Ya, silakan Mas Ilyas. Halo Ustaz. Ya, silakan dilanjut. Kalau menurut saya sih yang pertama sah-sah saja atau boleh-boleh saja gitu kan. Seorang guru non-muslim mengajarkan atau mengajar di tempat sekolah madrasah. Saya setuju dengan pendapat yang tadi siapa? Siti Dahria atau Mpok gitu kan. Karena gini, kalau seandainya di situ dalam daerah tersebut tidak ada tidak ada stok guru lagi gitu kan, tidak ada yang mengajar lagi selain guru tersebut non-muslim, sah asalkan dia tidak mengajarkan tentang agama kan, gitu. Karena sensitif kan, sesuai dengan yang tadi disebutkan. Kalau seandainya di daerah tersebut tidak ada, dia boleh mengajar asalkan dengan syarat dia mengajarkan yang umum, seperti matematika, ya seperti itu. Yang selanjutnya dia sah-sah saja gitu, maksudnya mengajarkan tentang kebaikan sah-sah saja. Yang penting jangan mengajar kemaksiatan. Karena kalau seandainya hukumnya, kalau dalam suatu wilayah nggak ada yang ngajar selain guru itu gitu kan, ya tidak apa-apa, diperbolehkan. Terus yang penting tidak menuju kemaksiatan. Karena sahabat aja, Nabi aja kan pernah belajar atau bertanya kepada orang Yahudi. Ulama juga ada yang bertanya kepada orang Yahudi. Banyak yang bertanya. Itu juga termasuk non-muslim gitu kan dalam hal ini. Karena kenapa? Contohnya aja Imam Syafi'i. Beliau pernah belajar tentang hukum bagaimana jimanya seorang
anjing dewasa gitu. Dia tidak tahu gitu ilmu tersebut. Akhirnya beliau bertanya kepada seorang Yahudi, bagaimana gitu segala macam. Akhirnya beliau dapat itu nih. Nah, dari situ beliau mengatakan bahwa ilmu tersebut penting gitu. Tidak hanya itu aja, banyak cerita ulama yang apa namanya bertanya gitu. Itu kan bisa dikiaskan bahwa jika hal itu tidak merujuk kepada akidah, ya dibolehkan, kan? Yang penting tidak menuju kemaksiatan saja. Mungkin saudari Putri bisa menambahkan. Bang Ilyas, maaf sedikit Bang Ilyas. Iya. Ini kan kasus di lapangan yang saya tanya ke Chandra juga ya, udah disampaikan. Tadi kan Antum bilang jika di wilayah itu nggak ada lagi, ya kan? Sah saja. Nah faktanya ya Chan ya, guru banyak nih, profesional banyak, yang umum profesional banyak. Cuman dari segi tadi yang saya bilang pembayaran gitu. Ini guru saya Muslim nih, tapi saya lihat ini pembayarannya tidak memenuhi kriteria saya, kesejahteraan saya nanti keluarga. Sedangkan yang tadi tuh yang non Muslim itu ya mereka contoh tulus gitu, dibiaya ini sehingga sekolah itu sekolah Islam itu pakai dia gitu buat mendidik gitu. Nah sedikit tadi Antum berbicara seputar di masa Rasulullah ya, jadi saya keingetan ketika perang Badar kan banyak tuh tawanan ya, tawanan banyak yang diajarkan, maksudnya ketika mau dilepas sama Rasulullah, tawanan itu kan orang-orang kafir meminta agar diajarkan, kan Rasulullah mintakan agar para tawanan ini ngajarin berapa orang kalau nggak salah gitu ya. Ya, yang mungkin yang senior. Nah itu apakah konsep kayak gitu juga berlaku untuk saat ini, kan itu dari orang kafir kemudian ngajarkan orang yang Muslim gitu. Jadi karena Bang Ilyas ngomongin pembahasan Rasulullah, jadi saya ingat ke situ. Ya, makasih. Kalau itu kan bisa dilihat dari hukum tersebut kan. Jadi kalau kita melihatnya kan kalau mau lihat ada kafir zimmi, ada kafir munafik, gitu kan. Kalau kafir zimmi itu bisa kita lindungi, yang penting asalkan jangan mengajarkan akidah gitu. Kalau menurut saya itu kan apa yang dilakukan Rasulullah SAW kan sebenarnya gini, konsep beliau kan untuk yang beragama non-Muslim, beliau tidak mengajarkan yang namanya akidah. Tatkala seorang Umar bin Khattab pada saat beliau menerima itu, apa yang beliau ajarkan bukan akidah sebenarnya. Beliau mengajarkan adab dulu. Iya, adab. Ilmu umum dulu yang beliau kenalkan. Baru yang namanya habis masuk Islam, baru beliau ajarkan tentang akidah, tauhid, bagaimana gitu. Karena beliau diutus benar-benar untuk menyempurnakan akhlak gitu kan. Gitu. Karena beliau tempa para sahabatnya sampai menjadi benar-benar kokoh. Makanya kalau untuk itu ya pertama yang dilakukan Nabi yang itu cara berdakwahnya itu akhlak dulu, tolong diajarkan gini-gini. Beliau kenapa? Karena beliau bukan untuk mengajarkan akidah tapi ilmu umum. Makanya beliau juga sangat cerdas di sini kan, dalam konsepnya. Karena beliau juga sebenarnya dia wa ma yantiqu anil hawa qul huwa illa wahyu yuha. Karena semua ilmu itu ya didasari dengan wahyu gitu. Kalau seandainya beliau menerima wahyu tentang
coba dakwah dengan akidah, nggak bisa gitu kan. Pasti udah wassalam kan gitu. Jadi kalau menurut saya sih cara yang terbaik ya pertama, apakah guru itu tersebut cuman hanya mencari pekerjaan saja atau tidak kan gitu. Kalau seandainya di samping adanya terselubung untuk mengajarkan tentang akidahnya, ya segera dipanggil gitu kan dengan cara yang terbaik, jangan yang langsung pemecatan gitu. Dikeluarkan dengan cara-cara yang terbaik, bisa surat peringatan atau segala macam. Karena kan sebenarnya kalau hal tersebut dibutuhkan, guru tersebut ya boleh. Yang penting mah jangan mengajarkan itu aja akidah. Kalau akidah udah tetap. Oke Bang Ilyas, makasih. Ya harga mati karena gitu kayak merdeka. Ya emang bahasannya sih di luar akidah Bang Ilyas. Kalau akidah udah pasti nggak boleh kan. Mungkin ada yang mau tambahkan lagi atau mungkin ke dosen pengampu. Maaf. Mungkin saudari Siska Susanti. Boleh nambahin nggak tadi Putri. Tambahin Pak. Ya, mau nambahin yang tadi Chandra ini aja, yang tadi omongannya Chandra itu, maksudnya Chandra yang ada nih dia non Muslim, tapi justru dia ngajarnya bagus gitu. Justru dia yang sesama guru Muslim malah ajarnya ngasal gitu, asal-asalan gitu. Kenapa guru yang non Muslim mengajarnya lebih bagus dibandingkan dengan yang guru Muslim gitu. Nah itu kalau menurut saya itu PR lah buat kita ini yang ambil jurusan PAI nih gitu. Nah kita walaupun kita mengajarkan mungkin kita harus jadi batu loncatan buat kita. Maksudnya inilah gambaran lah buat kita gitu. Kenapa mereka bisa maju, kenapa kita enggak gitu. Terus sama-sama makan nasi, sama-sama manusia gitu. Jadi PR buat kita nih calon-calon guru untuk meningkatkan profesional kita lah sebagai guru gitu sih Chan. Jadi jangan mau kalah dengan guru-guru yang non Muslim gitu. Banget Chan. Individual masing-masing ya. Tadi yang on kamera, coba minta pendapatnya. Maaf ya, saya off cam Ustaz, harus nyambi ini nih ada tahlilan sebelah. Apa-apa minta doanya aja Mpok. Sedikit ya. Anda setuju maksudnya ya gitu Mpok, maksudnya. Ya kenapa mesti harus nyari yang non Muslim, artinya PR buat kita gitu loh. Kenapa enggak artinya kita menyiapkan guru-guru yang Muslim gitu yang lebih mumpuni. Kenapa harus ya istilahnya guru-guru non Muslim itu ya pilihan terakhir lah gitu, jangan jadi pilihan yang pertama gitu. Kalau emang nggak ada lagi ya gitu. Kemudian tadi dari Salman, terkadang guru Muslim itu ya bayarannya agak mahal gitu. Ya perlu diedukasi juga gitu guru-guru itu ya. Namanya menyebarkan ilmu adalah suatu kebaikan gitu. Nggak terlalu mematokkan dengan biaya gitu. Dan intinya ya kembali dengan guru itu ya perlu menyiapkan guru yang Muslim gitu. Jangan mengutamakan guru yang non Muslim. Dan untuk non Muslim itu ya alternatif terakhir lah gitu. Tapi sebenarnya pada kenyataannya ya, pada kenyataan yang ada sekarang gitu, Chan, justru sekolah-sekolah yang non Muslim itu standar gajinya itu di atas rata-rata. Itu juga sebenarnya PR untuk ya siapa tahu di antara kita ini yang ada yang mau punya yayasan, punya sekolah gitu kan. Ya. Harus gimana nih cara
gaji guru itu harus standarnya coba disamakan dengan standar. Jujur aja, memang standar gaji guru yang di sekolah-sekolah non-muslim itu justru lebih besar dibandingin kayak kita di madrasah gitu. Standar gaji walaupun mereka sama honorer, tapi rata-rata honorernya, misalnya kayak honorernya madrasah ibtidaiyah dengan honorernya yang non-muslim gitu kan, kayak Sevilla, kayak itu justru mereka lebih gede gitu. Kenapa bisa begitu gitu? Itu sebenarnya PR juga sih buat kita. Kalau masalah itu kenyataan sih, yang Salman ngomong itu kenyataan gitu. Kebanyakan justru sekolah-sekolah yang non-muslim itu yang bayarannya atau ininya lebih besar dibandingkan dengan sekolah-sekolah muslim gitu. Kalau kita sekolahan gitu ya, kalau sekolahan yang non muslim gitu ya mungkin jarang gitu yang orang yang non muslim itu mungkin di negara kita tuh jarang yang bisa dibilang miskin lah gitu. Justru umat Islam sendiri itu kalau dilihat ya gitu kurang bisa dibilang kurang mampu lah gitu, sehingga untuk menaikkan biaya pun jadi mikir-mikir gitu. Banyak juga kalau melihat di sekolah pengalaman itu di sekolah Islam itu banyak yang tunggakan juga gitu. Jadi kenapa kayak gitu? Ya kembali lagi itu kemampuan finansial juga gitu. Ya, kalau mereka biayanya tinggi gitu non muslim yang lihat ya mereka rata-rata orang kaya gitu. Ya maklum aja sih kalau dia gajinya lebih tinggi dari guru-guru biasa. Ya pokoknya PR lah buat kita semua juga. Depannya kayak gini. Itu sih. Wati mau menambahkan, Wati? Wati lagi serius nih. Coba ngomong dulu. Lebih baik gitu. Masih nyimak kok. Nyimak apa makan? Layar. Tadi banyak yang on cam. Teman-teman ada yang mau nyambahkan Ini lagi? Ini bahasan makalahnya Siska bukan sih? Ya. Bang, teman-teman, Bang Ilyas pengen lihat nih, kangen. Iya, kan belum tahu. Kok sehat kok? Kok masih rebahan? Tadi perasaan Mas Siti Fatimah buka on cam udah kamu. Kan rebahan klub. Kok masih rebahan klub. Mana? Zaratul Aini mungkin. Udah banyak ini ya sudut pandang ya. Nanti bisa ini kali kira-kira dari sudut pandang kita semua nih mana yang lebih tepat gitu. Nanti bisa disampaikan oleh Pak Suprapto. Gimana teman-teman? Udah cukup atau masih mau? Ahmad Sofyan komen dong, Ahmad Sofyan tuh. Ahmad Sofyan, saudara lagi berkholwat kok. Cari petunjuk. Ada Ahmad Sofyan, ada Veronisa, ada lagi nunggu Wahyu turun nih. Ada Ayu, ada Siti Fatimah, ada Monica, ada Siti Rahayu. Tuh, itu ngomong Siti Rahayunya beda banget. Kita mau on cam juga. Gimana? Udah ya? Wati, coba Wati. Coba kasihlah pendapat kan biar kasih statement Wati. Iya. Kita kan biar tahu gitu. Maksudnya mungkin dari Wati kita bisa oh kayak gini loh gitu. Bisa inilah mempengaruhi. Bang Ilyas mau pengen dengan maunya Wati. Enggak, Pok. Dari tadi Wati nyimak Bang Ilyas tapi belum paham juga sih. Nah.
mungkin bisa berpendapat gitu. Makanya sering-sering berkholwat, sering-sering berkholwat. Iya, tapi belum ngerti juga. Tolong dong. Iya. Faktor, berarti Dari tadi walaupun off cam tetap dengerin Bang Ilyas gitu, tapi masih belum paham juga, makanya masih nyimak. Bang Ilyas maksudnya apa sih? Emang kalau omongannya Bang Ilyas itu hanya orang-orang tertentu yang paham. Orang filsafat yang bisa. Mungkin Wati belum nyampe sih ke situ. Wati makanya banyakin makan sayur asam, bisa paham. Sama mecinnya kurang-kurangin. Nah, alhamdulillah ada Zaratul Aini. Iya, Bang Ilyas. Mungkin itu Aini tambahin Aini. Udah Bang. Tambahin apaan? Tambahin sambalnya. Aini kan di dunia pendidikan tuh harusnya bisa nambahin dong Aini pendapatnya. Kata ini aku mah apa tuh ya ini ya. Iya, Kalau udah nggak ada yang bukan Pak Ustadz. Gimana, cukup ya? Mungkin kalau memang biar Wati nggak makin pusing, takutnya Wati tuh udah mulai puyeng tuh mencerna. Udah pada pusing nih antara lapar, antara ngantuk. Kalau Pak Ustadz udah iniin pasti Wati nanya lagi. Hati-hati ntar Wati depresi, banyak yang mau bunuh diri kan. Kawan sih sama. Ya, mungkin kita cukupi. Setelah ini kita simak kelanjutannya dari dosen pengampu. Kepada Ustadz Suprapto, dipersilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah. Udah kayak kajian malam Jumat. Oke, terima kasih teman-teman yang telah berkenan bergabung. Malam Jumat itu malam yang menyenangkan, tapi juga sekaligus malam yang menyeramkan. Gitu. Kalau dulu di kampung itu malam Jumat Kliwon itu malam yang penuh dengan sesuatu yang mengerikan, ya. Tapi sekarang kalau di Jakarta itu kan semua malam sama, kecuali malam Minggu. Nah, ya, malam Minggu juga sama, soalnya lagi PPKM darurat, jadi ya pokoknya di rumah saja. Hari ini ternyata 12.975 yang kena kasus aktif itu ya. Ya, kita doakan semoga selamat semua lah teman-teman, sehat semua. Amin. Jadi gini, lingkungan itu kata kuncinya itu bi'ah ya. Di dalam bahasa tafsir ilmi itu ada namanya kufur ekologi. Orang yang tidak pandai dan tidak bersyukur serta justru cenderung merusak lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan atau masyarakat, dia dikategorikan sebagai orang yang kufur terhadap anugerah lingkungan. Bahasa ilmiahnya disebut kufur ekologi. Nah, karena di dalam Al-Quran itu ada panduan bahwa kata al-fasad yang artinya dosa dikaitkan dengan lingkungan itu disebut sebanyak 50 kali dalam seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran. Sementara kata al-islah atau as-shalah ya itu disebut sebanyak 181 kali. Apa maknanya? Al-fasad artinya dosa atau kerusakan, sementara al-islah itu artinya perbaikan atau kebaikan yang senada atau selaras. Kalau ada satu keburukan atau dosa yang dilakukan oleh seseorang, maka untuk menutupnya minimal diperlukan 4 pihak. Karena 50 berbanding 181, itu artinya 3 kali lipat, hampir 4. Maksudnya gini, satu keburukan itu menjadi tanggung jawab sosial orang yang ada di sekitarnya untuk berusaha menutup dan memperbaiki kerusakan atau dosa tersebut. Ya. Sebab
tidak bisa kerusakan itu ditutup hanya oleh satu pihak. Orang merusak itu lebih gampang daripada memperbaiki. Ya. Bertahun-tahun kita bikin rumah, gitu. Kalau mau merusak itu paling gampang. Cuma datangin eskavator atau alat berat, udah gitu. Atau taruh bom atau bakar. Jadi terkadang usaha kita yang bertahun-tahun itu dihancurkan oleh momen sekejap kesalahan kita. Kesetiaan istri bertahun-tahun, gitu. Kalau dia ketahuan selingkuh sekali saja, gitu, dimaafkan nggak? Ya tinggal kawin lagi paling, gitu loh. Itu kayak gitu. Suami juga gitu. Nah, tetapi dalam agama kita terkadang panas setahun dibalas dengan hujan sehari itu tidak buat orang putus asa. Banjir kan, hujan seharian walaupun asalnya panas setahun. Gitu. Seperti tadi juga, kalau ada satu pihak atau seseorang melakukan kesalahan atau dosa yang memiliki tanggung jawab sosial itu minimal 4 orang. Kenapa diambil 4? Karena 3 itu hampir tidak mencukupi. 181 berbanding dengan 50 kata fasad, berbanding 181, itu 50 kali 3, 150 kan. Kalau kali 4 itu 200. Maksudnya jumlah 3 ke 4 itu adalah jumlah paling banyak. Dalam bahasa Arab itu jamak itu artinya minimal 3. Tetapi 3 ini dilebihkan oleh Allah. Berarti kalau ada salah satu hal yang tidak layak atau kerusakan atau sistem yang error, yang bertanggung jawab itu adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemarin saya sampaikan kan, ada orang, salah satu dosen UIJ meninggal, tapi udah nggak ngajar, udah pensiun. Meninggal dari jam 2 malam sampai jam 2 siang atau asar, atau bahkan maghrib belum diurus. Nah, itu tanggung jawab siapa? Gitu. Orang sudah nggak berani gitu loh. Dalam keadaan genting kayak gini, dia punya anak, punya istri, yang muda belum berani, wong lihat jenazah aja takut mau kabur gitu loh. Aneh memang orang Indonesia itu. Lihat jenazah itu orangnya ketakutan gitu. Padahal kalau dia nanti mati itu nggak bisa ngubur pergi ke kuburan sendiri, nggak bisa gali sendiri, nggak bisa mandi sendiri. Nah, minimal di situ ada 4 pihak yang harus bertanggung jawab untuk sama-sama, karena di mana di rumah sakit sekarang sudah penuh. Sampai ada teman yang sakit kemarin, teman rekan dari fotografer yang sering bareng sama saya, anaknya kebetulan alumni UIJ Universitas Fakultas Ekonomi. Dia sudah nyari rumah sakit di sekitar wilayah sini, ke daerah Duren Sawit penuh, Jatinegara penuh, Rawamangun sudah penuh, udah pokoknya nggak menerima. Setiap datang yang nunggu gitu loh, nunggu antrian mau masuk ke ruang ICU itu luar biasa banyaknya. Paling ditaruh di tenda, di lorong atau di mana gitu loh. Yang panas, yang ngeluh, kadang banyak belum yang ditangani gitu. Akhirnya minta pulang. Kebetulan anaknya pernah bekerja sebagai relawan di Wisma Atlet. Nah, ada kenalan dokter yang di sana. Kemudian nelpon. Nah, katanya di sana itu sebenarnya banyak tempat atau ruangan yang masih kosong. Cuma untuk masuk ke sana itu memang pakai rujukan yang dalam tanda kutip ketat dan sulit gitu loh. Nah, makanya yang bisa masuk itu orang-orang yang memiliki link dalam aja gitu. Nah, akhirnya dibawa ke sana, diinfus sampai sekarang. Anaknya yang rawat ya siapa? Ya anaknya yang itu harus meliburkan diri. Yang rawat artinya dia jadi petugas medis sekaligus ya rela pokoknya
umpama terpapar ya nggak apa-apa, yang penting ibunya sehat. Nah, kayak gitu. Jadi ada tanggung jawab diri untuk menjaga kesehatan, itu wajib. Kalau sudah terpapar, ada kewajiban keluarga. Ya. Kewajiban keluarga itu berusaha semaksimal mungkin. Kalau dia isolasi mandiri, maka ada kewajiban RT dan lingkungan yang ada di sekitarnya untuk menjamin kehidupan dia. Makanya dari mana, kemudian ketika dia butuh pengobatan bagaimana, itu dihubungkan kerjasama dengan dinas kesehatan. Nah, itu juga tidak mencukupi, butuh dukungan dari dinas sosial. Nah, di sinilah kerjasama untuk memecahkan satu persoalan, gitu loh. Itu berkaitan dengan satu masalah kayak gitu. Kalau kayak orang meninggal kemarin, itu sudah nggak ada yang berani gimana, gitu loh. Itu ya nunggu petugas kesehatannya sampai larut malam bisanya datang ya gimana lagi. Tapi sebenarnya ada gagasan dari anak muda harusnya, gitu loh, yang siap menjadi relawan untuk mengurus hal-hal yang demikian. Nah, tapi gitu, sekali lagi dengan resiko yang sangat besar itu harus ada perlindungan yang besar juga. Perlindungan itu sifatnya insentif atau sifatnya jaminan. Gitu. Kalau anak muda paling kan resiko paling gede terpapar. Gitu. Terpapar, saat dia terpapar itu harus cuti, nggak kerja selama sekian minggu. Gitu loh. Kebutuhannya, keperluannya itu harus ditanggung oleh masyarakat, lingkungan, kelompok masjid, warga yang ada di situ. Itu juga harus disampaikan, termasuk persiapan segala sesuatu untuk mengurus jenazah. Dan itu memang saya lihat sudah mendesak. Jadi ke depan kayaknya tim medis ini tidak akan bisa mengurus orang-orang yang nanti mungkin mudah-mudahan nggak terjadi, yang meninggal dalam masa isolasi mandiri. Itu saya kira sudah nggak tertangani. Makanya di beberapa kelurahan seperti Kayu Putih itu sudah mereka sudah membuat kotak jenazah sendiri, gitu loh, untuk persiapan sewaktu-waktu jika ada yang meninggal dalam masa isolasi mandiri itu mereka tidak kebingungan mencari tempat untuk peti jenazahnya. Itu termasuk pengurus masjid atau bahkan kita sebagai gerakan calon ulama muda itu harus bergerak di situ. Nah, pokoknya yang penting satu, jaga kondisi badan fit, gitu loh. Saya sarankan teman-teman walaupun yang di luar itu yang sering aktivitas, siapkan itu banyak yang cocok katanya. Kustu Hindi. Kemarin saya nyari itu yang madu sudah ada. Kemudian yang berupa obat seperti kapsul, seperti Habati Sauda yang langsung diminum, itu untuk 1 minggu, sehari kan sekali minum 3, sehari 3 kali. Itu untuk yang dalam keadaan kurang sehat atau drop, gitu loh. Itu selama 1 minggu. Ada jahe merah juga, Kustu Hindi, yang di depan UNJ itu kan ada penjual obat herbal itu. Di situ sudah ada semua kok, gitu. Nah, itu banyak yang cocok, Pak, Mas. Barangkali nanti teman-teman yang punya aktivitas badannya kurang fit itu saya sarankan minum itu ya. Jadi untuk jaga diri. Saya juga kemarin semingguan itu badan kurang fit, sampai minggu kemarinnya MC sudah saya wakilkan. Nah, cuma minggu kemarin masih kurang fit, tapi yang nikah itu anak UIJ, gitu loh. Anak UIJ nikahnya di Masjid Bobu Salam. Ya, yang datang ya teman-teman UIJ semua, gitu loh. Jadi saya harus, kebetulan yang akad nikah harusnya teman yang lain lagi kena COVID juga gejalanya, gitu. Sudah 10 hari nggak masuk kerja, gitu. Akhirnya saya handle juga, gitu. Nah, setelah itu pijit, kemudian beli itu, alhamdulillah
sudah 3 hari ini keadaannya lumayan membaik gitu loh, enak di badan, fresh. Gitu. Nah itu maksud saya, teman-teman juga harus menyiapkan itu. Karena begini, kalau teman-teman saat ada pengamen misalnya, ada pengamen, kemudian dia menjual suaranya dengan harapan dapat receh 1.000 atau 500 atau 2.000 untuk makan, dalam tanda kutip mungkin makan ya. Kita nggak tahu, mungkin mereka kalau dapat banyak buat mabuk-mabukan juga ada kemungkinan, tapi asumsi kita kebutuhan dasar dulu, mereka buat makan. Nah, tapi ada yang bilang juga, wah itu mereka malas, kemudian bawa gitar, bawa alat musik hukumnya haram. Ada yang menjustifikasi kayak begitu. Nah, kalau teman-teman menemukan kayak gitu, itu pendapat saya itu beri. Kenapa? Memberi kepada orang yang meminta atau pengamen itu tujuannya adalah untuk mencegah mereka agar tidak berbuat kemungkaran atau kemaksiatan atau kejahatan. Ya. Jadi kalau teman-teman ada orang-orang yang minta, itu niatnya, ngasihnya agar mereka tidak berbuat kejahatan. Tetapi kalau ngasihnya kepada orang-orang yang jelas baik, kayak Mbak Putri Novianti, ke Mas Ilyas, Bu Siti Daria, itu kan orang-orang baik gitu loh. Ya ngasihnya ya niatnya mereka itu menggunakan duit itu untuk amal kebaikan, pahalanya dapatnya berlipat ganda. Tapi juga mencegah kemungkaran atau keburukan atau kejahatan, itu pahalanya juga tidak kalah banyak, karena ketika orang aman gitu loh melakukan kebaikan, kayak tadi asalnya kita nyumbang gitu loh, ternyata buat apa, buat pengajian atau buat santunan. Nah, tapi karena diganggu oleh orang yang tadi kelaparan, asalnya minta apa, nyanyi-nyanyi, minta sumbangan, minta duit, lagi ngamen gak dikasih, akhirnya acaranya itu diganggu, dibubarkan, bahkan uangnya dirampas. Kan kejadian itu memiliki potensi untuk terjadi. Nah, jadi mencegah seseorang untuk berbuat kejahatan itu sama besarnya dengan menghidupkan atau mendorong seseorang untuk berbuat baik atau lebih baik lagi. Jadi kalau kita ngasih orang baik, niatnya adalah untuk menambah mereka mencari jalan kebaikan yang pahalanya bisa berlipat ganda, tetapi mencegah keburukan atau kejahatan itu bisa memberikan kesempatan kepada orang yang mau berbuat baik untuk mempermudah menjalankan kebaikannya. Jadi kalau nggak ada penjahat, itu kan orang mau ke masjid tenang, ya, mau subuh-subuh mau sholat jamaah nggak khawatir rumahnya disatroni maling atau rampok, nah, kayak gitu. Nah, itu makanya di situ menjadi tanggung jawab sosial. Nah, adapun tadi masalah tentang bolehkah guru dari kalangan non-muslim, itu disepakati oleh para ulama. Kiasnya itu dari peristiwa Perang Badar. Perang Badar itu kan umat Islam memiliki kemenangan, ya, kemenangan. Kemudian beberapa orang dari orang kafir Quraisy ditahan, mereka bisa lepas atau bisa dibebaskan dengan catatan mengajari anak-anak Madinah waktu itu yang belum bisa belajar baca tulis sebanyak 10 orang, satu orangnya. Padahal untuk membebaskan satu tawanan itu dibutuhkan 100 ekor onta. Kalau 100 ekor onta itu kira-kira harganya misalnya katakan satunya 10 juta. 10 juta itu kan 100 juta. Itu kalau 10. Kalau berapa? Ya, 100 juta kan, 10 juta kali 100 kan. Nah, itu sekian. Nah, itu karena Rasul mensyaratkan yang demikian, maka itu disepakati diperbolehkan dalam hal-hal yang sifatnya pengetahuan yang mendukung kepada
pemahaman terhadap ayat-ayat Allah. Ya. Baca tulis itu kan wahyu nubuah namanya. Iqra itu adalah wahyu yang pertama kali diturunkan tetapi tidak berkaitan dengan syariat. Nah, sementara wahyu kedua itu disebut wahyu risalah karena di sana syariat sudah dicanangkan dan perintah untuk melaksanakan sholat tahajud itu kemudian mengikuti pada wahyu ketiga ketika surat Al-Muzammil turun. Jadi Al-Mudaththir dan Al-Muzammil itu turunnya nggak jauh beda. Kemudian ada wahyu seruan untuk berdakwah dan juga untuk melaksanakan qiyamul lail. Nah, untuk tahap tahap wahyu nubuwah itu artinya orang yang belajar pengetahuan tanpa berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya teologis, sifatnya syariah, atau sifatnya lainnya, itu diperbolehkan. Nah, dan ternyata gitu loh, ada alumni UIJ yang kebetulan sekarang jadi dosen di PT IGI. Beliau pernah mengadakan penelitian di Madiun tentang sekolah Kristen yang ada di Madiun. Kesimpulannya itu bahkan gajinya menurut beliau guru-guru yang di yayasan Kristen itu jauh lebih kecil daripada yang diberikan kepada orang-orang atau yayasan-yayasan pendidikan Islam, jauh lebih kecil. Dan ternyata menurut kesimpulan beliau dari penelitian seluruh kota-kota di Madiun itu ada 6 sekolah besar kalau nggak salah, itu ada lebih dari 70% bahkan 80% itu orang-orang Muslim, anaknya disekolahkan di sana. Nah, setelah ditanya kenapa? Karena sekolahnya itu satu memang sekolahnya bagus. Kemudian yang kedua sekolahnya itu berkenan memberikan bantuan secara sosial kepada orang-orang yang orang tuanya tidak memiliki status ekonomi yang bagus. Kemudian ketika lulus itu dikasih kesempatan untuk melanjutkan sekolah tidak di situ, tapi yang ada di yayasan yang berada di Yogyakarta. Jadi setelah lulus di situ atau dimagangkan di tempat kerja yang sudah disediakan. Tapi ketika ditanya gurunya gitu loh, gurunya tentang gajinya itu juga ternyata gajinya juga mereka beberapa jauh lebih kecil dibandingkan standar yang ditetapkan oleh yayasan pendidikan Islam. Tapi mereka selalu bersemangat gitu loh. Salah satunya ya karena motivasi untuk beribadah itu sama dengan kita gitu. Teman-teman mungkin kaget kalau saya cerita di Rawamangun itu ada pendidikan Islam, sekolah pendidikan, salah sekolah favorit lah, terkenal itu. Masuknya aja itu sekitar masuk uang biaya masuknya 40 jutaan. Tapi gaji gurunya itu berapa? 3 juta lebih dikit sebulan itu, bukan seminggu. Sebulan. Nah, kebetulan teman saya yang ngajar di situ, akhirnya dia juga lagi ngambil S2 di PT IGI. Setelah beberapa tahun, mungkin 3 atau 4 tahun, sekarang tahun ini dia pindah ke Sukabumi Kota untuk ada temannya yang di sana untuk ikut ngajar bahasa Arab karena dia lulusan dari Libya. Nah, kemudian dari pesantren juga. Sekarang diperbantukan untuk ngajar di pesantren. Kebetulan yang punya direktur itu temannya ketika di Libya. Itu salah satunya. Nah, sekarang sebaliknya, bolehkah orang-orang Kristen atau orang-orang non-Muslim itu belajar di lembaga-lembaga Islam, gitu loh. Nah, dalam sejarah, ketika mengambil konsensus sebagai peristiwa Perang Badar tersebut, itu harusnya diizinkan. Ya, kemajuan
kemajuan umat itu dahulunya diawali dengan proses transformasi penterjemahan kitab-kitab Yunani kuno ke dalam bahasa Arab, ya. Meskipun itu akan muncul namanya asimilasi budaya atau pergeseran nilai, ya. Nah, disitulah harusnya seperti IAIN itu mengizinkan orang-orang non-Muslim itu belajar di sana. Sementara kita itu juga diizinkan untuk belajar di sekolah-sekolah yang dikelola oleh orang-orang non-Muslim, itu diizinkan. Nah, cuma para ulama membatasi dalam hal kaitannya dengan kajian yang berhubungan dengan keislaman, gitu loh. Itu ada yang tidak membolehkan. Kenapa beasiswa S3 itu banyakkan ke Australia, ke Amerika, ke negara-negara Eropa. Itu menurut guru saya, Profesor Fatah Syukur, salah satunya itu adalah manuskrip karya para ulama itu yang asli kebanyakan disimpan di negara-negara Eropa atau Amerika. Misalnya ya, Syekh Soleh Darat itu menulis sebuah kitab yang saat ini masih tersimpan karya aslinya itu di Amsterdam, Belanda. Karya Syekh Nawawi, apa Mas yang paling terkenal karyanya? Karya Imam Nawawi paling terkenal kitabnya. Itu saat ini juga ada di Polandia. Nah, mereka belajar itu untuk mendalami manuskrip-manuskrip itu untuk mengembangkannya, kemudian mendapatkan gelar doktor atau profesor itu dari penelitian tersebut. Salah satunya ya Pak Dr. Aceng, Profesor Dr. Aceng Rahmat yang dulu ngajar di UIJ, dosen UNJ itu ya salah satunya di situ. Jadi bukan semata-mata belajar dari mereka, memang ada misalnya Karel Steinbring itu dosen yang diizinkan mengajar di IAIN Yogyakarta, Sunan Kalijogo itu juga diizinkan. Boleh nggak gitu loh? Selama dia mengajarnya bukan bagian pada bagian akidah atau bagian syariat itu diperbolehkan. Gitu. Itu dari situ. Cuma sekali lagi kita harus melihat local wisdom atau nilai budaya yang dipahami oleh masyarakat setempat. Jangan sampai kehadiran seorang yang non-Muslim itu menjadi pemicu konflik atau bahkan menjadi pencegah seseorang untuk justru tidak mau sekolah di lembaga tersebut. Gitu. Nah, kayak IAIN Semarang itu pada masa waktu saya kuliah dulu, mereka mengundang langsung berapa kali itu dosen sebagai native speaker yang ngajar dan mengampu bahasa Inggris itu langsung dari Amerika gitu loh. Ya, cuma yang dari Arab itu diusahakan, tapi seringkali tidak sepaham. Kenapa? Yang dikasih itu rata-rata mereka baru S1 atau S2 yang pokoknya kalau ngajar itu Lughatul Arabiyah, Lughatul Ahlil Jannah gitu loh. Jadi betul-betul tekstual. Kalau di debat marah mereka gitu loh. Jadi akhirnya banyak yang nggak betah. Karena nggak betah gitu loh. Akhirnya ya jarang native speaker yang dihadirkan dari Arab gitu loh. Kebanyakan justru yang datang dari Afrika, misalnya dari Tunisia, dari Turki atau dari Mesir, itu yang sudah lulus S2 yang memiliki pandangan moderat itu mereka lebih sabar, lebih pandai ketika ada perbedaan pendapat dengan mahasiswanya pun mereka sudah siap gitu. Ya. Itu. Jadi konsep pendidikan lingkungan itu diawali sebenarnya pembahasan kita itu pada bab pendidikan diri dan keluarga. Nah, ketika pendidikan diri dan keluarga sudah, maka dilanjutkan pada pendidikan lingkungan dan masyarakat. Nah, pendidikan lingkungan dan masyarakat itu
tidak bisa ditegakkan oleh satu kelompok atau satu orang saja. Itu menjadi kewajiban bersama. Namanya dalam bahasa kita disebut fardu kifayah. Ya. Seperti tadi, ketika ada seorang melakukan keburukan, maka tanggung jawab sosial itu ada pada orang yang ada di sekitarnya. Makanya hadis yang disampaikan pemakalah tadi, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, ya. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Nah, cuma di situ ada kata dzalika. Dzalika itu dalam bahasa isyarat, isim isyarat itu kan isyarat jauh. Jauhnya itu apakah kembali kepada mengubah kemungkaran dengan tangan atau mengubah kemungkaran cukup dengan hati. Kalau dengan hati harusnya pakai wahadihi kan, gitu loh. Nah, itu yang oleh para ulama bahasa itu diperdebatkan. Apakah kata dzalika itu kembali kepada selemah-lemahnya iman itu mengubah kemungkaran dengan kekerasan, gitu loh. Maksud makna tangan itu dengan tindak kekerasan. Pokoknya tindak kekerasan itu ya jalur terakhir setelah diomongin baik-baik nggak mau, diperingatkan baik-baik nggak mau, ya udah akhirnya dihancurkan. Nah itu apakah itu yang masuk dalam at'aful iman atau at'aful iman itu maksudnya pokoknya kita nggak punya kemampuan, kita doakan saja, gitu loh. Justru sebagian para ulama kontemporer itu mengatakan doa itu adalah pertama kali yang harus dipanjatkan ketika seorang melihat kemungkaran, gitu loh. Kemudian setelah didoakan, diperingatkan, setelah diperingatkan kok masih membandel, ya kasih ketegasan, masih bandel juga, ya itu baru diambil tindakan, gitu lah ya. Jadi kalau ada orang pacaran misalnya, Siska pacaran ini udah malam-malam, misalnya, diapain ini? Doain aja lah, mudah-mudahan nggak pacaran cepet nikah, gitu loh. Gitu. Masih pacaran terus, gitu loh, didatengin, udah malam nak, gitu loh, besok lagi aja, anunya diskusinya, gitu loh. Nggak ngikutin, gitu loh, undangin RT-nya, RW-nya, kok nggak nemu, ya udah, gitu loh. Kan itu yang tindakan itu biasanya diambil pada jalur terakhir, ya. Nah kemudian yang terakhir itu kata fitrah. Nah, itu kayak tadi dia adalah maknanya penciptaan, tetapi penciptaan yang memungkinkan seseorang untuk memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi dalam bermasyarakat itu ada orang yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan inilah yang harus dimanfaatkan untuk membangun kebersamaan. Saya sudah di masjid itu dari 2006, itu saya melihat bahwa sebenarnya di potensi untuk para jamaah itu memiliki kemampuan masing-masing, ya. Ada yang latar belakangnya insinyur, latar belakangnya ekonom, latar belakangnya dia sebagai pengusaha, macam-macam, semuanya ada, gitu. Yang belum ada itu apa? Orang yang bisa menghubungkan ini semua untuk bekerja sama, itu yang sulit, gitu, ya. Jadi mereka sebenarnya memiliki kepedulian tinggi, cuma karena dalam tanda kutip akses informasinya kepada masjid terbatas, kemudian tidak ada pendekatan personal, ya. Pendekatan personal kan satu orang ini tidak mungkin semuanya dekat kan. Makanya kalau ada pengurus masjid itu misalnya ada 10 pengurus masjidnya, dia tidak mungkin kenal semua dengan jamaah. Maka yang memiliki potensi, misalnya 2 orang ini kenalnya baiknya dengan dokter sama dengan insinyur. Yang lain itu mendekati pada yang lain. Nah, ketika diperlukan sama-sama itu ada akses yang menyambungkan. Sebab pengalaman yang ada, kalau diundang halal bihalal, pertama mereka datang, gitu loh. Tapi ketika di situ tidak ada orang yang bisa diajak ngobrol, diajak bicara, tahun depannya diundang nggak akan datang. Nah itu salah satu teknik untuk untuk menangani masyarakat yang majnun. Itu ya kira-kira ya Mas ya. Ini yang nggak masuk siapa? Apa masuk semua aja?
Hah? Dimasukin semua aja. Hah? 15 orang berarti ada 8 orang, Ustaz. Tadi ada 17, 417 Pak Mas. Siapa ya yang keluar? Allah. Hah? Bentar saya foto dulu ya. Kalau enggak ya. Ini yang hadir saya screenshot juga, Ustaz. Nama-namanya. Ya boleh. Nanti dikirim aja Mas. Tanya kalau sampai udah malam ini. Kayaknya tadi saya pakai 2 Ustadz, pakai handphone sama pakai itu. Oh, iya. Jadi keluar 1. Berarti kalau itu, kalau apa, Bu? Kalau ngirim nasi 2 dong. Kayaknya antum lapar, Ustaz. Iya. Saya mau nganterin tapi takut Ustadz, takut ketemu itu disuruh swab lagi saya. Enggak, itu gopot. Itu hoak itu yang jam 7 suruh pulang itu, suruh di swab di Wisma BKD itu hoak itu. Ya. Gratis swabnya apa bayar, Zat? Ya gratis lah itu lah. Suruh bayar. Hoak itu, jadi nggak usah takut lah. Kalau ada keperluan ya pergi aja gitu. Oke, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis ya. Makasih banyak. Semangat banget delivery tutup. Nurain, terus yang lainnya teman-teman, minggu besok masih ada sekali lagi ya? Ya Ustadz, sekali lagi saya Ustadz presentasi. Oke. Ya, terima kasih banyak. Ini mudah-mudahan teman kita yang lagi pada sakit ya segera disembuhkan lah gitu. Amin. Ini kok Gunadi sudah sehat. Ustaz. Yang sehat disakitin gitu ya Ustaz. Iya Ustaz. Udah sehat belum kok? Masih sedikit lagi Ustaz. Itu kan biasanya itu kok kalau orang Cina ada ramuannya kok. Ramuan Madura, Ustaz. Iya. Oh itu enggak pakai, Ustaz. Enggak pakai. Enggak, kalau cocok kemarin ya itu Mas, yang Kustul Hindi itu loh. Kebetulan kalau di anu kan sudah banyak, online juga banyak gitu loh. Barangkali cocok gitu loh untuk itu juga untuk imunitas kan sama pembersih paru-paru gitu loh. Jadi barangkali cocok bagi teman-teman yang lainnya dalam keadaan sehat. Ustaz. Kustul Hindi, Bu. Ada madunya juga ada. Jadi kalau sehat misalnya minum itu juga enggak masalah gitu loh. Saya beli madu sama jahe merahnya. Kalau jahe merah gitu yang enggak punya yang punya sakit lambung itu atau mah itu boleh minumnya pas dalam keadaan kenyang, artinya sudah makan gitu ya. Untuk meningkatkan imunitas juga kok, tapi bukan vitalitas ya. Kalau kejantanan obatnya sendiri gitu. Itu juga menambah imunitas kayak Zat. Ya memang itu kata Dokter Boyke kan juga gitu. Malam Jumat itu meningkatkan vitalitas dan imunitas. Ya Mbak Putri ya. Makanya nggak boleh malam-malam Mas. Berarti kalau udah nyengir iya katanya Zat. So tahu banget lu Chan. Oke, kasihan Mbak Putri udah ditunggu itu kayaknya di belakangnya itu. Udah dicolek-colek itu Zat dari samping. Iya. Ini aja jadi 4G semua. Nggak boleh malam-malam gitu loh. Kalau malam Jumat itu nggak boleh malam-malam gitu. Menghargai yang mau Jumatan gitu loh. Ada. Kan pahalanya katanya kalau lebih cepat itu kan dapat onta Mas. Ini kalau lebih cepat onta sama macan sama singa gitu loh. Kebun binatang sih kalian. Oke, izin dulu ya semuanya ya. Ya, Ustaz. Sehat-sehat. Terima kasih Ustaz. Ustaz.